تفضل يا سيدي. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya seperti biasa, ikhwah semuanya, yang saya muliakan, kita mulai kajian rutin pekanan fikih Syafi'i ini dengan perbaharui niat, ya seperti biasa, perbaharui niat. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita pahami, bisa kita amalkan, bisa dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bisa membuka wawasan kita, ya bisa jadi apa yang kita pelajari 50 menit ini bisa merembet, ya, bisa membuka cakrawala keilmuan fikih khususnya, ilmu agama umumnya. Kemudian bisa menjadi sebab diampuni dosa kita, dan bisa menjadi sebab Allah memberikan kita taufik, hidayah, hingga kita bisa beruntung memenangkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa ya, kalau nggak salah sekarang bab jenazah ya, bab ini ya, bab mayit ya. Ya, insya Allah kajiannya jadi seperti ini kajiannya ya. Ini kan sekarang udah Sya'ban ya, udah Sya'ban. Ya, insya Allah bab zakat sama bab puasa mungkin akhir Sya'ban ya. Bab zakat, bab puasa itu akhir Sya'ban. Bab puasa dulu ya, bab puasa akhir Sya'ban. Kemudian bab zakat akhir Ramadan, ya. Ya bab puasa nanti akhir Sya'ban ya, paling 1 atau 2 pertemuan lah. Kemudian juga bab zakat akhir Ramadan, ya paling 1-2 pertemuan gitu. Nah, nanti bab haji baru akhir semester ya, bab haji. Nah, pertengahan di antara itu kita baca bab apa? Bab nikah insya Allah. Ya, kita bab nikah. Jadi kemungkinan semester ini kita belum bisa selesai ya. Belum bisa selesai dari mata Nabi Syuja ini. Nah, yang kita akhirkan apa? Bab muamalat. Ya, bab muamalat insya Allah tahun depan. Ya, semester ganjil tahun depan insya Allah bab muamalat. Nah, sisanya kita kejar semester ini. Ya, kita kejar semester ini. Cuman timingnya gini ya, timingnya. Puasa akhir Sya'ban, 1-2 pertemuan. Zakat akhir Ramadan, ya 1 pertemuan, insya Allah 1 atau 2 pertemuan. Nah, kemudian haji akhir semester, ya 1-2 pertemuan. Nah, sisanya itu kita baca bab nikah sampai kita boleh ya, bab nikah, bab jinayat, bab apa namanya, bab jinayat, bab hudud, bab qada, bab jihad, dan seterusnya, kitabul atimah, dan seterusnya ya. Ya, gitu ya, insya Allah. Nah, langsung aja kita baca. Ini Ana niatnya malam ini kita baca bab jenazah sama muqaddimah bab nikah ya. Insya Allah kita bab. Ini berhubung, apalagi nih kebanyakan yang di forum ini rata-rata pada jomblo ya, pada jomblo ya. Ada juga yang udah nikah ya, tapi siapa tahu aja mau nambah gitu. Nah, itu penting banget bab nikah ya. Jadi baik yang belum nikah ataupun yang sudah nikah, penting bab nikah ini. Ya.
Ya kita mulai dengan bab jenazah ya. Tafadhol, siapa yang mau baca? Silakan. Anak Siapa yang mau nulis soal? Ini nantilah kita obrolkan PJ-nya ya. PJ-nya nanti ana 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 kabarin di grup aja lah lewat grup ya. Ya, sekarang siapa yang mau nulis soal semester ini? Minggu ini seperti biasa. Tafadhol. Siapa ini? Banyak nih. Eh eh, siapa ini? Zuhri. Ya, Zuhri ini ya, tulis ya, bikin soal ya yang malam ini ya. Baik, Nah, baik, Ustaz. sekarang siapa yang mau baca tadi? Ya, tadi siapa yang Anu, Ustaz, mau baca? Ya, fadal. Tafadhol. Ya. faslu huququl maiti. Wa yalzamu fil maiti arba'atu asya'a. Ghusluhu, takfinuhu, as-salatu alaihi, dafnuhu. Wathani, Ya. wathnani, Wa- al mm-mm. la yughassalani wa la yusalla alaihima. أول شهيد في معركة المشركين سقط الذي لم يستهل صارخا Ya, ويغسل الميت. cukup. Nah, langsung saja kita baca ini kitabnya bab Tajhizul Mayyit ya. Ini kayaknya semester ini Ana ngejelasinnya agak lebih padat ya. Agak lebih padat, lebih cepat lah. Lebih cepat karena ngejar supaya bisa selesai sampai akhir kitab selain bab muamalatnya. Wayal zamu ya ini fardu kifayah ya. Wayal zamu luzum di sini fardu kifayah ya. Fil mayyiti, mayit di sini yang muslim ya. Mayit di sini yang muslim. Fil mayyiti yang muslim ya, yang bukan muhrim dan syahid ya. Berarti ini mayit yang muslim yang bukan muhrim dan syahid ya. Kalau bukan muslim berarti kafir, bukan empat ini berarti ya. Kalau muslim tapi muhrim ya. Nah, berarti nanti dafannya beda ya, nggak ditakfin juga. Dafannya sama, takfinnya yang beda dan nggak dimandiin, nggak nggak dimandiin dan nggak dikafanin, ya seperti itu. Nah, begitu juga yang tidak syahid. Soalnya kalau syahid nanti tidak disolatin, ya tidak dimandiin dan tidak dimandiin dan tidak disolatkan. Nah, tapi dikafankan. Ya, sebagian ulama nanti ada khilafnya, ya syahid. Jadi yang lengkap arba'atu asya ini adalah yang muslim, yang nggak muhrim dan nggak syahid ya. Tiga tuh ya, muslim nggak muhrim dan nggak syahid tiga. Arba'atu asya tadi gosluhu wa takfinuhu wa sholatu alaihi wa dafnuhu. Nah, ya seperti itu. Nah, apa namanya? Kalau udah tadi, kalau kafir ya, kalau kafir ya berarti haram disolatkan, ya haram disolatkan. Oh, kalau kafir macam pembahasannya panjang lah. Ada yang harbi atau yang zimmi. Ya, ada yang harbi, ada yang zimmi. Apa itu harbi? Harbi itu apa itu zimmi? Jadi gini. Ini nantilah di bab jihad lah. Ya, ini kafir, pembagian kafir di bab jihad lah. Ya, nanti di bab jihad agak aneh. Nah, adapun udah cukup ya empat itu ya. Yang penting bukan muslim. Kalau haknya empat ini itu bagi yang muslim, bukan muhrim dan bukan syahid ya seperti itu. Nah, kemudian adapun yang syahid tadi nggak disolatin ya. Adapun yang muhrim itu kalau dikafanin orang yang muhrim dikafanin ya, tapi nanti hukumnya sama kayak muhrim ya. Berarti kalau cowok nggak boleh nutup kepala ya, tapi kalau apa namanya, kalau kalau cewek berarti nggak boleh nutup wajah ya, seperti itu. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang ada dua orang wasnani, ada dua kelompok la yugosalani yang tidak dicuci, ya yang tidak dimandikan, ya. Wala yusalla alaihima, dan tidak disolatkan. Siapa itu? Asyahid fi ma'rikatil musyrikin, ya. Yaitu orang yang mati syahid fi ma'rikatil musyrikin. Kayaknya Anda udah jelasin ya. Syahid itu terbagi jadi tiga ya. Syahid itu terbagi jadi tiga. Pertama, syahid dunia dan akhirat. Ya, syahid dunia dan akhirat. Apa itu syahid dunia dan akhirat? Nah, yaitu
orang yang mati ya gugur di medan perang melawan orang kafir. Ya, ya melawan orang kafir. Ya seperti itu. Orang yang ya contohnya Palestina ya, contohnya yang kalian sekarang yang saudara-saudara kita ya kita doakan semoga konflik yang ada di Palestina semoga cepat dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemenangan, dikembalikan Baitul Maqdis kepada orang Palestina. Kemudian Amin. semua saudara kita yang sudah wafat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syahid yang ditinggal semoga Allah memberikan kesabaran. Para pengungsi sekarang yang sedang kedinginan, kelaparan, semoga Allah cukupkan kebutuhan mereka. Nih alhamdulillah dikit lagi bulan Maret insya Allah musim dingin akan berakhir ya. Ya bagi mahasiswa Madinah mungkin musim dingin enak, tapi bagi Palestina wah mematikan ya. Musim dingin ini mematikan apalagi dengan kondisi uh, pengungsi ya. Kondisi pengungsi kemudian banyak juga ya karut marut lah masalah peperangan juga belum berhenti, kemudian masalah politik kepentingan yang ada di Palestina, kemudian negara-negara yang ikut campur tangan saat ini, wah itu bikin nambah rancu, bikin uh, nambah sulit menyulitkan kondisi saudara-saudara kita di Palestina dan menambah ketidakpastian yang seperti itu. Jangan lupa kita mendoakan saudara-saudara kita di Gaza khususnya. Jangan lupa ya, ya memang beberapa minggu ini fokus ke pemilu ya, fokus ke politik ya, paslon-paslon seperti itu. Nah, itu balik lagi lah, diingatkan lagi ke Palestina ya seperti itu. Sempatkan lagi untuk tengok kondisi kita di media, kondisi saudara-saudara kita. Ya, nah ini contoh syahid ya. Nah, apa itu syahid dunia dan akhirat? Syahid dunia dan akhirat, ini yang pertama, syahid dunia dan akhirat adalah syahid orang yang meninggal di medan pertempuran melawan orang kafir. Ya. Nah, ini namanya syahid dunia dan akhirat. Nah, kenapa dibilang syahid akhirat? Karena dia dapat pahala akhirat, pahala syahid ya. Pahala syahid ya istimewa ya. Syuhada manzilahnya di akhirat di surga nanti beda pahalanya. Lebih istimewa syuhada. Nah, ini namanya syahid akhirat. Nah, kedua, kenapa dibilang syahid dunia? Karena dia dihukumi secara tajhisnya, pengurusan mayitnya itu seperti syahid ya, hukum syahid di dunia, yaitu apa? Ya itu tidak dimandikan ya seperti itu dan tidak disolatkan ya, tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Nah ini syahid ya fi ma'arikatil musyrikin ya seperti itu. Nah ada lagi namanya syahid akhirat aja ya, syahid akhirat aja yaitu orang yang meninggal karena insiden ya, insiden ya. Ya ijma'nya sih karena hamil ya, karena tenggelam ya, karena terbakar, kemudian karena ya sakit organ dalam ya mabetun dan seterusnya. Nah, ini yang ada di hadis yang mansus ya. Tapi yang lainnya pun dikiaskan ya. Yang lainnya dikiaskan. Orang yang mati karena jatuh ya, karena kecelakaan, orang yang mati karena ketabrak, orang yang mati karena keracunan, dan seterusnya. Orang yang mati karena sakit, nah itu semua dikiaskan ke yang mansus tadi, yaitu dia syahid akhirat. Ya, kenapa dibilang syahid akhirat? Ya karena dia di akhiratnya dapat pahala. Sama seperti orang yang perang di medan perang. Tapi kenapa nggak dibilang syahid dunia? Karena mereka di dunia diperlakukan atau diurus pengurusannya sama kayak kaum muslimin seperti biasa. Paham ya? Nah, ada lagi namanya syahid dunia aja tanpa akhirat. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Syahid dunia aja tanpa akhirat. Ya, kira-kira apa nih? Yaitu dia dia ikut perang lawan kaum musyrikin ya. Ikut perang lawan kaum musyrikin dan dia mati karena orang musyrikin ya, dibunuh ya. Tapi niatnya salah ya. Niatnya bukan untuk meninggikan kalimat Allah, bukan untuk membela agama ya, tapi niatnya untuk ya menampakkan diri, untuk ria, ya untuk sum'ah, ya seperti itu, untuk menyatakan dirinya bahwasanya
dia itu orang kuat, orang pemberani dan seterusnya. Nah ini kalau dia meninggal, nah dia syahid dunia aja, tapi nggak syahid akhirat. Ya di dunianya dia dihukumi seperti syahid yang beneran mati itu. Nah tapi di akhiratnya dia nggak dapat pahala, bahkan bisa jadi dapat azabnya seperti itu. Begitu juga yang kalau ada korupsi misalnya, kata dulu kan ada ada ya bukan kita bilang sahabat ya, ada seseorang di zaman Nabi, soalnya bisa jadi ini munafik ya, orang munafik ya itu tatkala perang ya tatkala apa namanya tatkala perang habis itu mati ya tatkala perang bersama Rasulullah jihad mati. Nah, cuman sebelum mati dia sempat korupsi ya. Korupsi apa namanya? Abaah ya. Abaah itu ya baju lah. Baju ya, baju dalam lah. Ibaratnya baju dalam mungkin ya buat cowok lah, baju dalam buat cowok sebenarnya dalam rumah ya, baju dalam di dalam rumah. Ya, itu dia korupsi dari gonimah, ya gulul. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, kata apa? Kata sebagian orang, kata sebagian sahabat, kalau nggak salah Umar bin Khattab ya, kata beliau, huwa fil jannah, kata Rasulullah, kata Umar bin Khattab, wah, ini orangnya baik nih, insya Allah dia pasti masuk surga. Kata Rasulullah, huwa finnar, fi aba'atin gollaha. Ya, dia di neraka, karena dia fi aba'atin, fi-nya ini namanya visa babiyah ya, visa babiyah fi aba'atin, karena sebab aba'ah gollaha yang dia korupsi. Ya, ya Allah. Ini kalau kita ngebayangin, satu dia sahabat apa jihad bareng sama Nabi ya, husnudzonnya ya ya dapat walaupun dia orang munafik ya walaupun dia orang munafik tapi inilah jihad bareng sama Nabi ya kemudian dia mati karena jihad ya kemudian itu dari gonimah lagi kan dari gonimah ya Allah gonimah mah udah depan mata gitu ibaratnya hanya belum dibagikan aja gitu hanya belum dibagikan dan yang dicolongnya juga ya hanya abaah abah itu apa itu tadi baju dan bisa jadi jatahnya dia ini itu jauh lebih mahal daripada baju dan Nenek yakin seperti itu karena jatah jatah orang yang hadir perang itu kalau dia hidup ya ini apa namanya maksudnya kalau dibagi itu ya banyak sekali seperti itu banyak sekali ini jadi hanya timing karena belum dibagi aja. Nah makanya gulul ini salah satu yang terjemahan yang paling tepatnya adalah korupsi ya. Korupsi, bukan sariqah, korupsi. Soalnya korupsi itu, kenapa kok korupsi bukan sariqah? Ya, gulul ini amanah ya. Lawan katanya amanah. Gulul ini lawan katanya amanah. Nah, korupsi ini lawan kata dari amanah. Karena dia eh, punya wewenang dalam sesuatu, tapi ngambil untungan dari sesuatu tersebut. Dan dana yang dia ambil itu kan dana umat. Ya, ibaratnya dana dana masyarakat, dana bangsa. Nah, tapi dia kan termasuk bangsa ya. Ya, ini kan dana buat bangsa Indonesia, buat bangsa Indonesia. Nah, dia kan termasuk bangsa Indonesia, makanya dia ngambil dari situ tuh bukan sariqah, ada syubhat. Nah, makanya gulul korupsi nggak bisa dihukumi sariqah. Hukumnya apa? Hukumnya takzir. Hukumnya takzir. Nah, ini hukum dunia, tapi kalau hukum akhiratnya, wah, dosanya dosa besar banget. Ya, itu tadi gululnya orang apa sahabat atau kita katakan seseorang di zaman Nabi aja begitu ya langsung bisa masuk neraka ya seperti itu apalagi orang yang korupsi aduh greget dah pokoknya dah orang-orang yang korupsi nih apalagi malah ya setelah udah nggak udah habis kata-kata kalau ngebayangin rusaknya Indonesia ini ya sebelum naik ya dirty vote ya setelah naik korupsi aduh ketika sebelum dan setelah naik tuh semuanya kotor ya orang Indonesia nasallallahu alaihi min dzalik. Nah udah itu Pod sampai situ ya ya udah syahid itu syahid akhirat ya syahid dunia aja dah langsung kita mulai yang kedua kita lanjutkan yang kedua adalah asyiktu di sini adalah keguguran ya keguguran alladzi lam yastahilla itu yang belum mengangkat suaranya istahalla itu yarfa'us saut ya istahalla yakni yarfa'us saut
rafa'a saut ya. Ya bisa dibilang yabki lah. Istahala itu bisa diartikan yabki, bisa diartikan yasruh, bisa diartikan teriak ya. Nah, kalau sorihon ini bisa dibilang takkit ya, takkit. Soalnya istahala ini udah bisa diartikan yasruh, soroko. Ya, soroko, istahala sama soroko sama-sama teriak ya, sama-sama nangis, sama-sama mengangkat suara. Cuman bedanya kalau sorihon teriaknya kencang. Nah, dalam bahasa sih. Dalam bahasa kalau sorihon tuh teriak kencang. Kalau istahala yang angkat suara lah. Angkat suara, teriak juga tapi kecil. Nah, itu secara bahasa ya. Maksudnya lam yastahila sorihon bagi keguguran. Apa definisi keguguran? Nah, tulis dulu. Apa definisi keguguran? Ya, definisi keguguran adalah orang yang bayi yang apa? Bayi yang sudah lahir sebelum 6 bulan. Itu namanya syeket ya. Sebelum 6 bulan. Itu namanya syeket. Pokoknya semua yang sebelum 6 bulan namanya syeket. Ya. Jadi kalau di dunia kesehatan belum nggak tepat diartikan prematur ya. Kalau prematur itu di bawah 8 bulan prematur. Ya di bawah 8 bulan prematur. Nah, jadi kalau 8 bulan aja udah prematur dalam apa? Dalam dunia kedokteran. Nah, kalau syeket ini di bawah 6 bulan. Ya di bawah 6 bulan, bukan prematur lagi ini tapi keguguran. Nah, apa namanya? Nah cuman ditafsir nih, setelah 4 bulan atau sebelum 4 bulan? Sebelum 4 bulan apa setelah 4 bulan? Nah, kalau dia setelah 4 bulan, ya itu kan dia sudah punya ruh. Ya, sudah punya ruh. Ya, sudah punya ruh. Nah, kemudian dia keguguran. Ya, kemudian pas keguguran itu dia sempat teriak. Bayinya itu sempat nangis, habis itu mati. Nah, ini maka dia apa namanya? Hukumnya tadi ya la yugsal afwan lam yastahil lah yang belum teriak. Tapi kalau udah sempat teriak walaupun sesaat, nah itu maka hukumnya seperti orang dewasa. Seperti orang dewasa pada umumnya. Ya, paham ya? Ya, jadi anak ulangin lagi, kalau ada keguguran, ya dia sudah sempat teriak, habis itu meninggal, nah maka dia dihukumi seperti orang dewasa. Lengkap ya, 4 ya. Di apa namanya? Disolati apa? Dimandikan, dikafanin, disolatin sama dikubur. Nah, lengkap. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau dia keguguran, belum sempat teriak, ya. Nah, maka nggak usah disolatin dan nggak usah dimandiin. Dikafanin sama disolatin aja. Dikafanin sama dikuburin aja. Ya, paham ya? Dikafanin sama dikuburin aja. Karena kenapa? Karena dia belum jadi manusia. Ya, lam yastahillah sorihon, belum jadi manusia. Artinya belum ini. Baik dia udah 4 bulan ataupun sebelum sebelum 4 bulan. Ya, paham ya? Seperti itu. Fadol, ada lanjutin. Ustaz Faisal ya, masalah. Fadol. ويغسل الميت وترا ويكون Ya, في ya, wa أول yughsalu. غسله Iya, يكون في أول غسله سدر وفي آخر شيء من كافور ويكفن ya, في ya, 3 lanjut. Ya, cukup. ويكفن Wa, cukup oke. cukup. Wa yughsalu dan dimandikan. Wa yughsalu al-mayyitu witron. Ya, witir ya. Nah, witirnya ini minimal berapa? Kata ulama Syafi'i minimal 3. Ya. Jadi kalau satu nggak cukup. Kalau mazhab Syafi'i itu 3 minimal. Minimal 3. Ya, maksudnya 3 tuh dia apa namanya? Kan kalau kita orang hidup kan kalau kita orang hidup mandi junub itu kan satu aja sekali kan cukup. Ya, sekali cukup. Nah, itu wajibnya sekali. Nah, tapi kalau mayit itu minimal 3. Ya, minimal 3. Ya, apa namanya? Minimal 3, kalau bisa 5 atau 7 atau 9 dan seterusnya. Ya, disunahkannya ganjil, tapi minimalnya 3. Ya, paham ya? Nah, seperti itu. Nah, sekarang di awalnya itu kalau bisa ada sider. Ya, sider ini ya sabun lah, sabun, sampo dan seterusnya. Kalau sekarang fungsinya fungsi sabun sama sampo di awal, di awal. Nah, di akhirnya pakai kafur ya. Kafur ini pakai apa?
pakai apa? Ya kafur. Apa bahasa Indonesianya? Ya pokoknya itulah, biar biar wangi, bukan wangi, biar lebih kepada min lah, min. Ya, biar awet juga, biar lebih awet juga. Kemudian biar lebih, baunya itu biar bau min ya. Bau min itu berarti kan berhubung ini mayit ya, berarti kafur itu cocok ya, cocok banget untuk menahan bau ke depannya, untuk menahan bau lebih lama. Ya, seperti itu. Dan lebih awet juga kafur. Ya, seperti itu. Ya, lanjut wa kafanu. Ya. ويكفن في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة ويكبر عليه أربع Oh, iya, cukup, cukup, تكبيرات. cukup. Ya, cukup. Nah, sekarang kafannya. Di kafannya gimana? Kafannya kalau fi salah satu aswabin bidin ini juga akol ya. Maaf, maaf. Jadi akol ini sunnah. Ini sunnah. Ya, akolnya adalah satu tapi menutup menutup semua, menutup semua apa namanya? Menutup semua tubuh. Ya, menutup semua tubuh. Ya, jadi kalau ditanya auratu al-hayy, ya auratnya orang yang hidup itu beda-beda semacam ya. Kalau laki-laki dari pusar sampai dengkul misalnya itu auratnya. Nah, tapi kalau mayit itu auratnya semua tubuh, ya semua tubuh. Jadi wajib ditutupin semua tubuhnya. Ya beda sama yang hidup. Ya, orang muslim hidup, kalau cowok beda. Nah, kalau kalau yang sudah meninggal itu seluruh seluruh tubuh ya, seluruh tubuh. Nah, minimal satu. Nah, sunahnya tiga kalau cowok ya, kalau cowok sunahnya tiga. Nah, kalau perempuan ya sunahnya lima. Nah, tapi yang pertama adalah komis, ya kemudian izar, ya sarung. Nah, kemudian baru khimar itu kerudung ya, abaya yang sampai sepinggang. Nah, kemudian baru lapisan dua, ya lapisan kain kafan dua. Ya, jadi kalau laki-laki itu tiga, ya dari ujung ke atas sampai ke bawah, ujung atas sampai ke bawah, sampai tiga. Nah, kalau perempuan lima, tapi tiganya satu komis, ya ya baju biasa. Nah, kemudian sarung. Nah, kemudian sama kerudung. Nah, baru dua ini apa namanya dua eh, kainnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gitu. Ya, bisa lah ya. Nah, laisa fiha komisun wala imamah. Jadi kalau laki-laki ya kalau mau pakai komis sama imamah itu nggak termasuk yang tiga. Ya, maksudnya itu. Ya, nggak termasuk yang tiga. Jadi kalau mau pakai komis tuh ya saup kayak kita nih saup dari ujung ke atas ke bawah sama imam ya imamah. Nah, itu baru ditimpa tiga. Ya, seperti itu. Ya, jadi sebenarnya sama-sama lima sih. Ya, sama-sama lima. Cuman kalau cowok itu lapisan luarnya, lapisan fullnya itu tiga. Kalau cewek lapisan ininya dua. Nah, seperti itu. Nah, itu sunnahnya ya. Ya lanjut. Iya, nah tadi Ana ويكف bilang itu sunnahnya. Itu tadi Ana bilang sunnahnya ya, yang wajibnya itu tadi minimalnya itu menutupi seluruh anggota tubuh. Ya. Lanjut lanjut as-salatu wa yukabbaru. ويكبر عليه 4 تكبيرات يقرأ Ya, الفاتحة arba'ah. بعد الأولى Ya, ya. ويصلي Wa على yusalla. النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ويدعو للميت بعد الثالثة فيقول اللهم هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا. Dibaca juga nih, Ustaz? eh iya, fadhal fadhal. Ana aja yang baca nanti. Ana aja yang baca, ini panjang. Ana aja yang baca. Ya, lanjut. Kita lanjutkan wayukabbiru atau wayukabbaru alaihi, terserah ya, bacanya boleh keduanya. Arba'at takbirat ya, arba'at takbirat, empat kali takbir ya. Sebagian mazhab ada yang empat ya, empat kali takbir. Sebagian mazhab ada yang
sebagian asar ya, sebagian asar ada yang 6, sebagian sahabat juga ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8, ya seperti itu. Nah, takbirnya yaitu boleh-boleh aja, cuman jumhur ulama itu 4 ya. Jumhur ulama 4 ya. Dulu mazhab salaf ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8. Nah, cuman kalau madzhabul arba'ah ke sini-sini ini semuanya pada merojihkan ya. Merojihkan 4 ya, merojihkan 4. Baca Al-Fatihahnya ba'dal ula ya, setelah takbir pertama baca Al-Fatihah, setelah takbir kedua baca selawat. Nah, kemudian setelah takbir ketiga baca doa mayit ya. Allahumma inna Allahumma inna hadza abduka wa ibnu abdaika. Abdaika maksudnya bapak ibunya dia, kharaja minad duni, kharaja min rauhid dunya wa sa'atiha. Ya, min rauh di sini maksudnya ya kharaja min rauhid dunya. Ya, ini apa namanya? Rauh di sini roh, ya, roh di sini rohah. Rohatid dunya wa sa'atiha, ya, keluar dari nikmatnya dunia ya. Keluar dari nikmatnya dunia ya, dan wasaatiha dan luasnya. Wa mahbubuhu wa ahibbauhu, ya, wa mahbubuhu, mahbub di sini orang yang dicintai oleh si mayit. Wa ahibbauhu orang yang mencintai mayit ya. Jadi kalau mahbub isim maf'ul, kalau ahibba isim fa'il. Fiha ila zulmatil qabri wa ma fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa ya wa mahbubuhu wa ahibbauhu fiha. Nah, sedangkan si mahbub dan ahibanya fiha fid dunya. Ya, ini jumlah mu'taridah ya, hal ya. Jumlah mu'taridah. Ini hambaku sedang keluar dari dunia, padahal di dunia itu ada orang yang dicintai dan mencintainya. Nah, pindah kemana? Ila zulmatil qabri wa ma huwa laqih. Ya, pindah ke kegelapan kubur, wa ma huwa laqih, dan apa-apa yang akan dia temukan. Karena syahadu alla ilaha illa anta wahdak la syarikalak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk wa anta a'lamu bihi minna. Allahumma innahu nazala bika ya, wa anta khairu manzulin bih ya, wa asbaha faqiran ila rahmatik wa anta ghaniyun an azabih. Ya, ghaniyun an artinya nggak perlu ya, nggak butuh. Nazala bika maksudnya ya sudah masuk kuburan, menjadi tamu engkau wahai Allah. Ya Allah, ini hambaku saudaraku ini udah menjadi tamumu ya Allah. Wa anta khairu manzulin bihi. Engkau Allah sebaik-baik tuan rumah ya. Wa asbaha faqiran ila rahmatik, sedang memerlukan, faqiran butuh kepada rahmatmu. Wa anta ghaniyun an azabih, dan engkau enggak butuh untuk mengazab dia, enggak perlu untuk mengazab dia. Wa qad ji'naka ragibina ilaika syufa'a lahu. Ya, kami semua ya bareng-bareng minta syafaat ya untuk dia. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian fatajawaz anhu wa laqihi bi rahmatika bi rahmatika ridhaka. Ya. Ini bacanya gimana? Walaqihi. Walaqihi ya, laqihi dan pertemukanlah dia dengan rahmatmu dan ridhamu. Ya, walaqihi. Nah, kemudian waqihi fitnatal qabri wa adzabah. Dan waqihi ini lindungilah dia. Wahfadhu ya. Waqihi, dan lindungilah dia fitnatul qabri, fitnah kubur, wa adzabah. Nah, ulama berbeda pendapat apa maksud dari fitnah kubur ya, fitnatul qabr. Ya, ulama berbeda pendapat tentang mana fitnatul qabr. Fitnatul qabr di sini maksudnya pertama su'alul malakain. Ya, ulama mengatakan fitnatul qabr yang ada di doa-doa di sunnah ya, fitnatul qabr di sini maksudnya doa su'alul malakain ya, su'alul malakain. Nah, pendapat ulama yang kedua itu, nah, begitu juga azab-azab yang ada di alam kubur. Ya, azab-azab di dalam kubur. Nah, yang utamanya adalah dhammul qabr, ya, dhammul qabr. Dhammul qabr. Jadi, salah satu makna ulama ini maksudnya pelajaran akidah ini. Pelajaran akidah apa maksud fitnatul qabr? Qaul pertama soalul malakain. Qaul kedua dhammul qabr. Dhammu al qabr. Jadi kata mereka semua orang walaupun orang soleh ya itu bakalan dihimpit di dalam kubur itu ya. Nah, ini sebagian ulama mengatakan fitnatul qabr ini maksudnya ini ya, jadi orang yang baca doa ini bakalan selamat dari fitnah, dari dhammul qabr ini
Jadi domul qabr itu. Kalau dia nggak berdoa dari fitnatul qabr bakalan didom, ya bakalan dihimpit di kuburannya itu. Ya kemudian, nah ada yang bilang nggak, ini fitnatul qabr ini maksudnya azab, azab yang sesuai ininya, sesuai apa namanya, sesuai dari pekerjaannya, sesuai dari pekerjaannya. Kalau dia ahli neraka, ya berarti nanti di kuburannya dibukain jendela ke neraka, seperti itu. Kalau dia ahli apa namanya, semakin tinggi dosanya ya semakin besar siksaan kuburnya, ya seperti itu. Jadi ada 3 kaul nih. Ada yang bilang soalul malakain, ada yang bilang domul qabr. Tadi Anda bilang domul qabr ini, ulama bilang ini semua orang, walaupun orang soleh juga secara nas itu dapat, bisa jadi dikena dom. Nah, kecuali yang mendoakan, yang mengucapkan doa a'udzubika min fitnatil qabr tersebut. Nah, kaul ketiga adalah ini azab. Azab bagi yang memang yang sayyi, ya. Orang-orang jahat, orang-orang yang ahli nar, nah ini dapat azabnya. Ya, seperti itu. Nah, waqihi fitnatil qabri wa azabah. Wa azabah ini berarti tergantung nih. Tergantung makna 1 apa 2 apa 3 ya. Kalau makna 2, kalau fitnatul qabr yang makna yang kedua berarti azab di sini berarti mutaradif, ya. Azab di sini berarti mutaradif. Ya, sudah. Ya, itu penjelasan lafzi, ya. Secara lafzi, wafsah lahu fi qabrihi, diperluaslah kuburannya, wajah fil ardo anja wajah fil ardo anjan baihi. Nah, ini makanya semana dengan yang tadi domul qabr. Ya, wafsah lahu fi qabrihi, kuburannya diluaskanlah, ya. Wajah fil ardo anjan baihi, dan renggangkanlah, ya, 2 dinding kuburan ini, ya, dari tanah, artinya jangan dihimpit, ya. Walaqihi birahmatikal amna, ya. Walaqihi, laki di sini ya pertemukanlah atau kucurkanlah, birahmatika al amna, dengan rahmatmu. Nah, birahmatika, kalau ada birahmatika berarti itu tawasul bisifatin min sifatillah, ya. Jadi tawasul ini bisa bi asma'in min asma'illah, ya. Apa namanya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Asmaul Husna, itu tawasul dengan asmaullah. Nah, ada tawasul dengan amal soleh, ya, ada tawasul dengan doa rojulun soleh, hai. Ada juga tawasul dengan sifat, ya, dengan sifat. Ada tawasul dengan sifat, contohnya apa? Birahmatika, yang sering terkenal birahmatika. Rahmatika ini kan sifat, ya, bukan isim. Rahmat, ya. Birahmatika astaghfir, aslih lana, doa doa petang, ya, doa pagi petang, ya, saudara. Walakihi birahmatika, ini lagi tawasul birahmatika al amna min azabik hatta taba'athahu aminan ila jannatika birahmatika ya arhamar rahimin. Wa yaqulu fi rabi'ah. Nah, setelah takbir yang keempat, doa lagi, Allahumma la tahrimna ajrahu. Apa maksudnya la tahrimna ajrahu? Ya Allah, janganlah la tahrimna ajrahu. Nah, maksudnya apa nih? La tahrimna ajrahu. Ya Allah, kalau dia, ini mananya ada 2 nih, mananya ada 2, kata ulama di syarah hadis ini nih, doa ini nih. Ya Allah, segala kebaikan si mayit terhadap kita jangan digugurkan, ya Allah. Artinya terimalah kebaikan-kebaikan dia terhadap kami. Nah, itu maksudnya. Mana pertama, Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah, semua kebaikan dia terhadap kita terimalah pahalanya. La tahrimna maksudnya la tamna'na, ya, jangan halangi kami dari pahala dia. Ya, jadi bahasa literalnya gitu. Ya Allah, janganlah halangi kami dari pahalanya dia. Itu mana pertama, ya. Ya Allah, semua kebaikan dia terhadap kita, berikanlah pahalanya kepada dia. Nah, mana yang kedua, ya Allah, semua kebaikan kita terhadap dia, ya Allah, jangan sampai ditolak. Kebalikan yang pertama, ya Allah, semua kebaikan kita, ya, terhadap dia jangan ditolak. La tahrimna ajrahu, hu-nya mayitnya ini jadi maf'ul bih. Itu kesimpulannya. La tahrimna ajrahu, hu-nya ini jadi maf'ul bih. Mayitnya ini jadi maf'ul bih. Jadi idhofatu ajar, idhofatu syai' ilal maf'ul bihi. Ya Allah, hu-nya ini, si mayitnya ini jadi maf'ul. Nah, jadi ya Allah,
janganlah halangi, janganlah hilangkan kami dari pahala atas dia. Nah, gitu ya, paham ya? Kami berbuat kebaikan kepada dia, ya Allah, terimalah pahalanya. Paham ya? Kalau makna yang pertama, hu-nya mayitnya yang jadi fa'il, fa'ilul khairnya. Ya, sekilas gitu. Wala taftinna ba'dahu, ya Allah, janganlah engkau jadikan fitnah, berikan turunkan fitnah kepada kami setelah ketiadaan dia. Nah, taftina di sini ya macam-macam. Ya Allah, setelah dia meninggal, jangan berikan kami fitnah. Nah, apa itu fitnah dalam agama? Nah, fitnah banyak nih maknanya. Apa itu fitnah dalam agama? Secara agama, nah, fitnah ini bisa bermakna bala. Ya, bala, cobaan. Ya, bala, cobaan. Nah, bisa cobaan ya. Bisa bermakna musibah. Ya, musibah itu berarti ya sebagaimana bahasa Indonesia, ya bencana, musibah. Nah, bisa fitnah ini bisa berarti syurur, mutlakus syurur, mutlakus syar, keburukan secara umum. Ya, kalau keburukan secara umum, ya macam-macam lah, macam-macam. Kalau orang meninggal tuh, ya kalau pesantren, kalau kiainya meninggal ya pesantrennya hancur, ya seperti maksudnya pesantrennya jadi nggak amanah. Kerajaan juga sama, kalau rajanya meninggal, ya contohnya Haji Musa itu, kerajaan Mali, itu orang terkaya seplanet ya, seplanet bumi sepanjang sejarah itu orang terkaya Haji Musa, ya kerajaan Mali abad ke-17 ya, abad ke-17, 17 16 lah. Enggak 17 16. Abad 16 Masehi tapi ya, abad 16 Masehi itu Haji Musa kerajaan Mali, orang kaya sedunia ya sepanjang sejarah, yang ngalahin semua Elon Musk dan segalanya konconya. Nah, itu Magnificent Seven ya, Magnificent Seven. Apa Magnificent Seven tuh? Apa? Eh apa, tujuh berkuda ya, Magnificent Seven siapa aja? Pertama Microsoft ya, Microsoft, kemudian Amazon, yang kemudian Apple, eh, nah, tatkala dia meninggal, wah, kerajaannya hancur semua. Padahal ketika itu Afrika sedang masa jayanya ya. Sedang masa jaya. Intinya apa? Kalau ada orang meninggal pasti suka ada fitnah setelah dia meninggal. Nah, makanya kita doa wala taftina ba'dahu, ya Allah, janganlah turunkan fitnah setelah kepergian dia. Ya, fitnah itu apa aja tadi? Mutlakus syurur, ya, kemudian bisa diartikan bala, cobaan, bisa diartikan musibah dan seterusnya. Paham ya? Waghfir lana walahu. Ya, lanjut wa idfanu. Nah, Ustaz. Wa Ya, yudfanu tafadhol. fi lahdin mustaqbilal ini kan ya. Mustaqbilal qiblati wa yusallu min qibali ra'sihi birifqin wa yaqulu alladhi yuhliduhu bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa yud wa yudja'u fil qabri ba'da an yu'ammaqa qamatan wa bastatan Ya, wa yusattahu al-qabru wa la yubna alaihi wa la yujassasu wa ya. la ba'sa bi Cukup, cukup. Ya, wa idfanu al-mayyit fi lahdin mustaqbilal qiblah. Ini paham ya maksud dari lahat kan. Jadi kuburan kaum muslimin itu terbagi jadi dua. Ada lahat ya, ada apa namanya? Ada syak. Ya, ada lahat, ada syak. Jadi kalau lahat itu, ini anggap aja Ana lagi gambar dua dimensi ya. Ya, anggap Ana lagi gambar dua dimensi ya. Nih. Nah, kalau ini kuburan nih katakan bentuknya U ya. Bukan U ya, apa, persegi kayak U tapi persegi ya gini. Tek tek. Nah, ini kuburan ya. U ya. Nah, U. Nah, ini dasarnya ya, teman-teman. Ini dasarnya nih. Ini dasarnya, ini U ya. Ini U. Kedalamannya U ya. Nah, kalau kalau lahat, kalau lahat, syak dulu lah, syak dulu. Kalau syak itu tepat di tengah kan dasarnya. Nah, ini kan panjangnya ya.
dalamnya itu kan koma wabastoh ya. Di sini dijelaskan koma wabastoh. Koma itu tinggi orang dewasa, wabastoh dan ngangkat tangan ke atas. Basto itu maksudnya rafa'atul yadaini ila fauq ya. Rafa'atul yadaini fauq. Nah, ini namanya bastoh. Nah, orang dewasa itu kalau dia ngangkat tangan seperti ini, nah itu minimal 2 meter. Ya, 2 meter minimal. Nah, tapi lebih tepatnya 2,5 2 meter seperempat ya. Kalau patokannya orang Arab itu 2 meter seperempat. Nah, cuman di Indonesia ya, di Indonesia itu rata-rata ada yang nyampe 2 meter doang gitu. Di bawah 2 meter tuh nggak boleh. Ya, di bawah 2 meter nggak boleh. Nah, makanya di Indonesia itu begitu keyakinannya. Dan ya bagus sih, nggak apa-apa. Nah, cuman sunnahnya itu 2 meter seperempat. Ya, itu versi orang Arab. Jadi orang Arab tuh yang tinggi ya, yang normal lah, normal 175 katakanlah, 175. Nah, itu ditambah 50 cm lagi. Ya, itu jadi sekitar 2275 lah, seperti itu. Artinya 2 meter lebih. Ya, mungkin kalau komah wabastohnya orang Indonesia ya 2 meter. Komah wabastohnya orang Indonesia mungkin 2 meter. Misalnya Ana 160. Nah, ini satu diro ya 50. Ya 2,1 sih. Ya, Ana aja 2,1 ya. Intinya kalau orang normal tuh dua dua seperempat ya 2 meter seperempat ya, paham ya. Jadi sunnahnya tuh 2 meter seperempat. Nah, nah lebarnya berapa? Ya, lebar kuburannya 2 ziro ya, minimal ya, yaitu satu meter ya. Jadi 2 ziro ya, sekitar satu meter ya. Itu minimal. Nah, kalau bisa dilebihin sampai tiga zero, yaitu satu setengah meter kuburan ya. Nah, katakan dasar kuburan ini 2 ziro lah ya, 2 ziro. Nah, tengah-tengahnya dikubur lagi dalam, jadi kayak sungai ya, kayak got gitu, kayak sungai. Nah, ini kalau syak ini di tengah-tengahnya ya, di tengah-tengahnya. Jadi soalnya kenapa mayit itu kalau dikuburin kan dia miring ya, miring ngadep kanan ke kiblat ya. Jadi bukan ya ngadep kanan, jadi dia tidur dari bagian kanan dia dan ngadep kiblat, misalnya kiblat ke depan ya, jadi begini ya, seperti itu. Bukan nyandarnya ke kiri, enggak. Andaikan kiblat di depan Ana, berarti di kanan Ana begini ya, jadi miring. Nah, mayit itu bukan telentang ya, bukan telentang tapi mayit, tapi miring. Nah, makanya kalau syak itu yang digali lagi itu di bagian tengah ya. Jadi kalau andaikan ini dasar dasar apa? Dasar kuburan, maka di bagian tengahnya digali lagi, diselipin si si mayitnya itu vertikal ya, miring gitu. Nah, ya jadi mungkin sekitar 50 cm lah. Ya 50 cm lah. Ya miring kita kayak gini nih. Ya seperti itu. Ya kebayang ya. Nah, itu kalau syak. Kalau syak. Nah, syak ini cocoknya buat buat apa namanya? Buat tekstur tanah yang lembek ya. Tekstur tanah yang lembek ini bagusnya syak. Nah, terus kalau lahat gimana? Kalau lahat itu yang di yang dikirim, yang di apa namanya? Yang di apa? Masing-masing buka Google dah. Buka Google gambarnya lahat dah. Nah, kalau lahat itu, ini kan katakan, oh ya, ini dalam ya, ini dalam kuburan ya. Ini anak, ini kiblat ke sini ya. Kiblat ke sini. Ya, kiblat ke sini. Nah, ini kuburan. Ya, dasar kuburan. Ya, ini 2 meter nih. Nah, ini katakan 1 meter ya. Nah, ini kiblat tadi ke sini ya. Nah, lahat itu di sini. Itu di sini. Makanya kalau antum ada di kiblat kuburan, itu mayitnya itu bukan ada di atas kuburan, malah di sampingnya. Ya, paham ya? Jadi kalau kalau syak itu kan di tengah-tengah. Kalau syak di tengah-tengah, paham ya? Nah, kalau lahat itu di samping, di samping. Ya, di samping. Jadi kalau kita berdiri di atas kuburan, pas
di atas kuburan, mayit itu bukan pas di bawah ya. Kalau pakai sistem lahat agak ke kanan, agak maju ke kiblat. Ya, paham ya? Ya, seperti itu. Jadi misalnya kalau kiblatnya ke sana, ya jadi kalau ana duduk di di depan kuburan tersebut yang ngarah kiblat, sebenarnya di bawah ana itu tetap tepat mayitnya. Ya, paham ya? Nah, sampai saat ini ada yang nggak paham nggak bedanya lahat sama syak? Iya, soalnya ini ana nggak bisa nampilin ini sih, nggak bisa nampilin di video. Paham ya? Udah biasa sih. Ada yang belum paham nggak? Syak sama lahat. Nah, kalau lahat itu cocoknya bagi yang teksturnya keras. Arab ini Nabi makanya lahat ya. Nah, Indonesia makanya lahat apa syak? Nah, jawabannya Indonesia pun pakai lahat ya. Indonesia pun pakai lahat ya. Padahal kalau teksturnya Indonesia itu bagusnya make apa? Make syak. Soalnya ininya agak, jadi ibaratnya kalau orang yang pakai syak itu papannya itu telentang biasa ya, karena kan dia kayak di tengah-tengah ya ininya. Kalau syak itu kan lobangnya, ya lobangnya itu kan di tengah-tengah, jadi papannya biasa. Nah, kalau lahat berhubung lobangnya di samping, makanya papannya miring seperti ini. Ya, paham ya? Nah, cuman masalahnya kan tanah dari atasnya langsung am ambruk. Nah, ini makanya salahnya atau kurang tepat, bukan salah ya. Jadi sebenarnya di Indonesia itu cocoknya makanya make syak. Ya, di Indonesia itu cocoknya make syak, bukan make lahat. Tapi nyatanya orang di Indonesia makanya lahat. Ya nggak apa-apa sih. Lebih afdol mana? Lahat apa syak? Jumhur ulama lebih mengutamakan lahat ya. Ya, jumhur ulama lebih mengutamakan lahat, jumhur ulama, karena itu apa, sunnahnya Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Ya, bagi yang mengutamakan syak ya itu kan Arab, tanah Arab ya. Kalau tanah Indonesia mah beda. Ala kulihal lebih afdol itu lahat ya, paham ya. Nah, cuman ya gitu, gampang ambruk ya, gampang ambruk nanti ininya. Ya, ada yang belum paham sampai saat ini bedanya syak sama lahat? Coba Fadl. Apa Ustaz? Kalau lahat itu Ustaz, lubangnya itu di bagian samping kan? Dia Iya, gimana Ustaz? Dia samping mengarah kiblat atau lawan kiblat? samping arah kiblat. Samping arah Ah, kiblat kan mayit. Mayit itu kan begini, ya. Nah, dia lubang itu lebih maju ke kiblat seperti itu, ke samping. hmm. Ya, paham ya? Iya. Ada lagi yang bertanya? Apa Bal? Ya, ya seharusnya sebenarnya sih ini lahat sama syak sih udah terkenal sih, cuman siapa tahu aja ada yang belum paham. Ah? Iya. Oh ya, tafadhol yang mau kirim gambarnya ke grup, tafadhol. Ya, kita lanjutkan ya. Wa yusallu itu di apa namanya? Diturunkan lah atau di apa sih? Wa yusallu min kibali ra'sihi ini maksudnya cara Kan memasukkan mayit apa? dimiringkan. Oh yusallu. Enggak, bukan dimiringkan. Bukan. Wa yusallu itu maksudnya diturunkan. Ya, Disemayamkan diturunkan. Ustaz. Enggak. Diturunkan atau dimasukkan. Ya, yusallu yudkhulu aja dah udah. Dimasukkan dah, udah gitu. Dimasukkan. Mayit itu, jenazah itu dimasukkan ya dari palanya dulu. Ya, bukan dari kakinya dulu. Jadi andaikan ini kuburan, lubang kuburan ya, ini kepala kuburan, ya, ini kaki kuburan, ya. Ini perhatikan ya, ini kepala kuburan, ini kaki kuburan. Nah, mayit itu dimasukin dari kepalanya dulu, ya. Nah, seperti itu, ya, dimasukinnya. Jadi nurunin mayitnya itu jangan dari samping, ya, dari samping kiblat atau samping belakang kiblat, tapi dari kaki kuburan dan kepala mayit. Kan tadi ini kaki mayit, ini kepala kuburan, ini kaki kuburan, ini mayit. Nah, turuninnya gini. Ya, ini kepala mayit nih ya. Gini. Nah, bukan kebalikannya, malah kakinya dulu yang masuk. Kaki mayitnya dulu yang masuk. Nah, bukan gitu. Paham ya? Jadi masukin kuburan ada 4 arah nih. Dari samping, dari kiblat, dari belakang kiblat, dari kakinya mayit, atau dari kepalanya mayit.
Yang benar yang mana? Dari kepalanya mayit. Ya, kalau kuburannya berarti kaki kuburan. Kalau mayit berarti kepalanya. Gini tuh. Nah, tek, udah sampai posisinya sesuai. Paham ya? Nah, itu maksud wa yusallu min qibali ra'sihi birifqin. Ya, pelan-pelan, harus pelan-pelan ya. Wa yaqulu alladhi yulhiduhu. Nah, orang yang apa namanya? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nah, ini sebagian ulama bilang doa ini semua yang nurunin mayit harus doa ini. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Tapi sebagian ulama enggak. Yang doa ini hanya yang yulhiduhu. Yang di bawah itu yang nancepin, yang 3 orang biasanya, 3-4 orang itu yang nancepin apa yang nidurin mayitnya, nyium tanah itu, di lahat itu. Paham ya? Betul. Nah, kan dia kan miring tuh ya, miring. Nah, mayit itu miring, nah itu disunahkan untuk diciumkan ke apa? Mukanya itu, pipi mukanya itu, bagian kanan itu nyium apa? Nyium tanah. Gitu. Jadi sebenarnya miring tapi agak tidur gitu. Ya, paham ya? Miring agak tidur. Ya, berapa derajat? Nah, ya sekitar mungkin 60 derajat gitu. Ibaratnya kalau diri itu 90 derajat, nah mungkin ini agak miring lah. Agak miringnya seperti itu supaya pipinya itu kena khotnya itu pipinya kena ya sudah. Ya apa nggak sampai tengkurap nggak sampai tengkurap tengkurap nggak kurang menghormati tapi agak miring sedikit sampai pipinya kena. Paham ya? Wa yudja'u fil qabri, yudja'u itu tadi ya dimiringkan. Yudja'u itu dimiringkan fil qabri ba'da an yu'ammak qamatana wa yusattahu al qabru. Nah, tatkala sudah ini bagusnya apa namanya? Bagusnya kuburan itu yusattah apa yusannam? Pernah ini nggak? Pernah merhatiin nih anak akhir-akhir ini kemarin apa gitu ada berita tentang Kim Jong Un tuh. Kim Jong Un yang mau adain pemilu tuh. Kim Jong Un. Pernah ngeliat ini nggak apa potongannya Kim Jong Un? Kim Jong Un itu kan kotak benar-benar kotak kan? Benar-benar kotak. Nah itu maksudnya Yusatoh. Ya itu maksudnya Yusatoh. Nah ada kebalikannya namanya Yusanam. Yusanam itu di kayak pelangi. Ya maksudnya nggak sampai ada sudutnya juga gitu. Ya nggak Yusatoh juga nggak harus ada sudut sih. Kalau sudut mah itu benar-benar Kim Jong Un banget ya. Maksudnya eh, kalau Yusanam itu Yusanam kayak punduk onta, kayak punuk onta Yusanam. Jadi kayak busur, ya setengah lingkaran. Paham ya? Kalau Yusanam kayak setengah lingkaran. Nah kalau Yusatoh kayak kotak gitu, ya kayak kotak. Jadi ada ininya, ada apa namanya? Ada permukaannya lah, permukaannya cukup inilah. Nah, paham ya bedanya Yusatoh sama Yusanam? Kalau Yusatoh kotak ya nggak kotak banget sih. Yang penting ada atapnya agak datar lah. Nah kalau Yusanam itu benar-benar kayak punuk onta, benar-benar kayak busur ya. Nah yang dalam mazhab Syafi'i dalam mazhab Syafi'i yang roji itu Yusatoh ya diratain ya ibaratnya diratain tingginya sejengkal ya tingginya sejengkal. Nah atasnya ya agak rata lah seperti itu ya nggak rata sampai bersudut nggak kalau itu mah kudu di semen kalau rata sampai bersudut di semen intinya dia 1 jengkal tingginya nah tapi atasnya itu agak sedikit datar yaitu maksud yusatoh. Nah itu yang rojih dalam mazhab Syafi'i dan itu juga yang dilakukan oleh orang Indonesia bagi yang paham ya bagi yang paham yang ngikutin mazhab Syafi'i itu ya ditinggin sejengkal. Nah tapi agak ini apa seperti itu pakai batu agak rata gitu ya pakai batu. Nah kalau sebagian orang Indonesia mazhabnya Yusanam, sebagian mazhab Yusanam artinya benar-benar kayak busur tuh ya benar-benar kayak busur. Nah yang roji yang mana kalau intermazhab ya Allahu alam anak nggak tahu yang roji yang mana Yusato atau Yusanam. Yang penting di Indonesia itu sebagian orang pakai Yusato sebagian orang pakai Yusanam ya paham ya. Nah tapi kalau pertanyaan mazhab Syafi'i diapain
Mazhab Syafi'i tasbih ya, mazhabnya mazhab tasbih. Ya. Ada yang nggak paham? Tasbih sama tasnim? Iya, bentuk kuburannya. Nah, wala yubna alaihi, dan jangan dibangun. Ya, jangan dibangun. Nah, dalam mazhab Syafi'i ini hukum ngebangun kuburan ini maksudnya bangunnya pakai apa aja? Ya, baik pakai batu ya, ataupun pakai semen, ataupun pakai keramik, apalagi pakai cor atau apalagi pakai keramik. Ya, seperti itu. Nah, ini ngebangunnya macam mutlak, macam yang penting bina lah, yang penting bina ya. Apalagi kalau sampai Anda jelasin dulu dah hukum bina. Hukum bina dalam mazhab Syafi'i ini adalah yang rojih ya. Yang rojih adalah hukumnya yang masyhur ya, yang masyhur dalam mazhab Syafi'i ya, yang rojih, yang mu'tamad itu kalau tanahnya tanah sendiri maka makruh hukumnya. Ya, tanahnya tanah pribadi maka hukumnya makruh. Nah, kalau tanahnya tanah wakaf maka hukumnya haram. Ya, ya hukumnya haram. Jadi wala yubna alaihi ini ditafsil. Ya, seperti itu. Nah, paham ya? Nah, ini yubna di sini walaupun kuburannya doang. Ya, apalagi sampai sama atap-atapnya dikasih atap juga, dan macam-macam lah, betul. Nah, ini ada yang perlu digaris bawahi ya, bahwasanya fuqaha mutaakhirun ya, fuqaha mutaakhirun itu rata-rata ya, itu mengistisnakan orang-orang soleh dan para nabi. Ya, jadi orang soleh, para nabi itu boleh dibangun kuburannya. Ya, ini kalau ya kita bicara ilmiah ya, bicara data ya, silakan kulik-kulik ya, ditelisik-telisik lah kitab-kitab mazhab ya, apa hukumnya mengangkat kuburan, membangun kuburan? Jawabannya nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kalau bagi orang awam, orang biasa ya, rakyat biasa nggak boleh. Ya, kalau dalam Syafi'i tadi, kalau tanah sendiri makruh, kalau tanah wakaf haram. Kecuali orang-orang soleh dan para nabi, maka boleh dibangun. Nah, ini benar. Ya, maksudnya nisbatnya benar. Fuqaha mutaakhirun rata-rata gitu. Itu benar apa enggak? Kalau nanyanya ke saya jawabnya itu salah satu kesalahan. Ya, salah satu kesalahan ya. Artinya yang benar tidak boleh ya. Bahkan min babin aula, orang awam aja nggak boleh, apalagi orang-orang soleh. Karena nanti bisa dijadikan ya wasilah kesyirikan ya, wasilah kesyirikan ya. Apa namanya? Nah, kita menyampaikan yang koti aja dah, yang koti aja. Prakteknya gimana di Indonesia ya? Di Indonesia kan minimal ya, ya ini saya ingin sampaikan gini, bahwasanya walaupun itu ada ulama yang menyampaikannya, tapi belum tentu benarnya. Makanya nih Imam Syaukani yang memerangi mereka nih, Imam Syaukani, Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, inilah revolusi, salah satu revolusi. Soalnya fuqaha mutaakhirun ya, abad 9 ke atas itu ya itu nyebutin nyebutin tadi orang soleh sama para nabi malah boleh diangkat kuburannya, boleh dibangun ya untuk mengagungkan ya, ya untuk mengagungkan seperti itu. Nah, ya malah ini justru yang membuka pintu mukhalafah ya, mukhalafah. Ya, makanya kayak gerakan-gerakan ya abad 12 ya, Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian setelahnya ya abad 13 ya seperti itu, bahkan abad 14 yang Imam Syaukani. Nah, seperti itu. Nah, itu justru revolusi, kembali lagi ke akidah yang praktek-praktek agama yang lebih murni seperti itu. Jadi makanya jangan heran, oh kan ini ulama banyak yang bilang ya, yang menganjurkan abad 9 ke atas lah. Abad 9 ke atas setelah Ibnu Hajar Asqalani lah. Ya, Imam Suyuti dan ke bawah-bawahnya lagi. Ya, kalau dalam Syafi'i. Dalam mazhab yang lain juga sama, yaitu khususnya Syafi'i. Nah, itu bukan berarti disampaikan oleh ulama tapi benar. Nah, belum tentu seperti itu. Karena kan ulama manusia juga. Makanya saling saling menasehatkan, saling menegur. Ya, seperti itu. Ya, dulu ana lagi S2,
manhajiyah bahasnya tentang ini. Bahasnya tentang ini ya. Kalau ulama dulu mah nggak ada ya yang seperti itu. Ulama mutaakhirun aja yang mengistisnakan seperti itu, kecuali para nabi dan orang soleh. Nah itu orang-orang terakhir, ulama-ulama terakhir ya. Ya seperti itu. Ya tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada ulama-ulama tersebut ya, tapi tetap kita menasehati ya dalam kebenaran. Ya itulah yang anak pribadi yang anak yakini seperti itu. Jadi nah salah satunya apa Syarhus Sudur. Nah kitab Syarhus Sudur lah punya Imam Syaukani, ini salah satu kitab yang terbagus lah dalam masalah ini. Syarhus Sudur fi Tahrimi Raf'il Al-Qubur. Ya, boleh dibaca ya. Boleh dibaca seperti itu. Ya. Ya, ini nanti ngerembetnya kemana-mana nih. Ke tawasul, kuburiyun, dan wah itu panjang lah. Panjang. Ya, seperti itu. Cuman kalau mau jawaban ilmiah, ya saya pribadi ya janganlah. Jangan ya seperti itu. Artinya saya lebih condong kepada pendapat Imam Syaukani. Ya, seperti, wah ini bahas saya kalau diterbitin di Indonesia, waduh langsung pada geger ini se Indonesia ya seperti itu. Nah intinya seperti itu ya. Kita ini munsif apa ngikutin apa yang kita pelajari, apa yang kita yakini, walaupun itu terkadang tidak sesuai dengan realita yang ada di masyarakat ya seperti itu. Ya. Kita lanjutkan. Tadi udah ya, wala yubna alaihi wala yujassos. Yujassos itu semen ya, di semen, apalagi di semen ya. Yujassos, nah zaman dulu udah ada bahan semen ya. Zaman dulu udah ada bahan semen. Ya, di hadis Nabi wala yujassos, jangan di semen lah apalah bahasanya zaman dulu ya. Dari zaman peradaban Firaun juga udah jis itu udah ada ya. Ya, lanjut wala ba'sa. Tafadhol. ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب ويعزى أهله إلى 3 أيام من دفنه ولا يدفن 2 في قبر إلا لحاجة. Ya, seperti itu. Ya, wala ba'sa bil buka'i 'alal mayyit, nah nggak apa-apa. Nangis, ini ijma ya, ijma nggak apa-apa menangisi orang yang ketika kita ditinggal ya oleh seorang ya keluarga kita dan seterusnya kita nangis karena sedih. Nah, itu ijma ya. Walaupun di zaman sahabat belum ada ijma'nya ya. Jadi banyak sahabat yang masih ngelarang gitu. Jangan nangis. Jadi misalnya sahabat Abu Salamah misalnya. Abu Salamah wafat ya. Orang pada nangis. Ya, betul. Pas Rasulullah datang, wah kamu jangan nangis di depan Rasulullah. Nggak boleh nangis. Nggak boleh nangis menangisi mayit gitu. Menangisi mayit nggak boleh. Nah, jadi sebagian sahabat masih banyak yang memahami bahwasanya menangisi orang mati itu nggak boleh secara mutlak. Nggak boleh secara mutlak. Nah, baru setelah zaman sahabat, zaman tabi'in, nah itu udah ijma bahwasanya boleh. Yang nggak boleh itu adalah kalau nangisnya nauh. Ya nauh itu 2 ya. Segala sesuatu itu bisa disebut nauh itu 2. Pertama adalah teriak menggila ya, nangisnya teriak menggila. Nah, kemudian kedua adalah nyebut-nyebut kebaikan. Ya, nyebut-nyebut kebaikan. Nah, itu maksud dari niyahah. Nauh atau niyahah ya. Niyahah atau nauh. Ya, intinya apa? Intinya dari 2 ini itu nggak nerima takdir Allah. Nah, itu dia. Ya, maksud dari kenapa nauh ini dilarang? Karena nggak menerima takdir Allah. Makanya dia mengerjakan 2 ini. Teriak-teriak, nauh, atau nyebutin kebaikan-kebaikan mayitnya. Sampai, ya Allah kenapa sih mati? Nah gitu. Kenapa sih meninggal? Padahal dia orang baik, begini-gini-gini. Nah itu nauh niyahah zaman jahiliyah yang dilarang tuh seperti itu. Ya, jadi niyahah yang dilarang, yang dikerjakan oleh zaman jahiliyah itu seperti itu. Teriak, ya teriak, kemudian sama ya teriaknya parah, ya nggak kayak nangis ya orang biasa gitu, teriak parah kayak orang gila. Nah, plus nyebutin kebaikan-kebaikannya sampai sampai ada perasaan nggak
nggak nerima ya takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ya, terkopi ya mana nauh ya. Ya, jadi nauh yang mana itu nangis, sama-sama nangis nih. Buka itu nangis, nauh itu nangis. Cuman nauh ini dilarang karena nangisnya tadi berlebihan sampai tidak menerima takdir Allah. Nah, adapun nangis sisanya kalau nggak ada dua tersebut, nah itu boleh ya seperti itu. Yang bahaya kalau dia nggak nangis malah, waduh, bahaya. Yang bahaya yang nggak nangis ya. Ya seperti itu. Nah makanya ini sebagian contoh salah satu pendapat yang mana zaman sahabat masih ikhtilaf, tapi setelahnya ijma. Ya seperti itu. Wala syakki thawbin, sampai nyobek-nyobek sampai nyobek-nyobek baju. Nah ini juga nauh ini ya lanjutan dari nauh, nggak nerima takdir Allah. Syakki thawb ya. Udah ya, paham ya? Wa yu'azza ahlu, ditakziah. Ya ditakziah, dihibur. Wa yu'azza ahlul mayit, ya keluarga mayit ditakziah, dihibur. Ya ila salah satu ayamin min dafnihi, sampai 3 hari aja cukup ya. Jadi prosesnya gimana ya? Orang-orang di sekitarnya yaitu bikinin makanan ya, bikinin makanan, kemudian menghibur ya, kasih makanan yang mentah misalnya, dan seterusnya sampai 3 hari aja, sampai 3 hari aja. Nah, setelah 3 hari ya, baik si mayit ataupun baik keluarga mayit ataupun tetangga sekitar, kalau bisa jangan dilanjutin kesedihannya. Ya, maksudnya si mayit juga, si keluarga mayit kalau bisa langsung lakukan aktivitas seperti biasa ya, kalau udah hari keempat ya, aktivitas seperti biasa. Terus juga yang tetangga-tetangganya juga udah cukup, nggak perlu takziah lagi, karena itu sudah cukup ya, 3 hari itu sudah bisa sudah cukup ya takziahnya. Nah, adapun kalau dia bukan warga situ ya, misalnya musafir gitu, nah maka itu boleh lebih dari 3 hari ya, paham ya? Kalau dia musafir misalnya ya, dia tinggal jauh gitu, atau baru dapat kabar ya, baru tahu kabarnya setelah seminggu, ya udah nggak apa-apa, takziah keluarga mayitnya ya. Jadi kemakruhan di atas 3 hari ini bagi yang hadir ya, kemakruhan di atas 3 hari ini bagi yang hadir, bagi orang yang sekitar situ ya. Adapun kalau dia orang jauh ya, atau baru tahu kabar, nah maka, dan dia bukan orang situ, maka nggak dimakruhkan walaupun di atas 3 hari. Lanjut, wala yudfanusnani fi qabrin wahidin illa lihajah, yang nggak boleh dikuburin dalam satu kuburan ya, kecuali karena ada hajah ya. Macam-macam lah hajahnya ya, macam-macam hajahnya, karena itu perang ya, karena itu genosida lah, naudzubillah min dzalik ya, dan seterusnya, banyak orang yang mati, kemudian kuburannya juga lahannya sempit ya, seperti itu. Nah itu boleh baru ya. Kayaknya cukup ya, ternyata udah jam 10 belum sempat baca bab nikah ya, seperti itu. Sampai sini ada yang bertanya? Tafadhol, silakan. Anta khairu manzulin bihi, maksudnya Andalah sebaik-baik tuan rumah ya. Tuan rumah. Ya, fadhol. Ada yang bertanya? Ya, Ustaz. Mengenai yang fadhol Ustaz. Baik, Ustaz. Yang Ustaz tadi, yang as-saktu itu Ustaz, karena belum paham itu. Apa itu as-saktu? Alladzi lam yastahilla sarikhan. Yang dimaksud ini bayi yang gugur atau ibunya yang keguguran yang berteriak, atau bayinya itu yang, karena belum paham Ustaz, mungkin diulangi. Iya, nah. Iya. Jadi kan kata fikih Syafi'i, wasnani la yugossalani wa la yusalla alaihima. Ada 2 orang yang mana kalau meninggal ini nggak perlu dicuci, ya nggak perlu dimandikan, dan nggak perlu disolatkan, nggak perlu dimandikan dan nggak perlu disolatkan. Yang pertama syahid, udah jelas ya. Nah yang kedua bayi keguguran ya, bayi keguguran ya, dan dia lam, ingat nih lam, dia belum teriak ya.
dia belum teriak pas keguguran itu, ya orang keguguran kan macam-macam. Ada keguguran di bulan pertama, ada keguguran di bulan kedua, ketiga, keempat, ada yang masih daging, ada yang masih gumpal darah, ya keguguran, ada yang udah kayak makhluk, ya maksudnya gumpal gitu. Nah, ada bahkan ya bisa jadi keguguran dia udah mau 6 bulan, ya 4 bulan. Jadi gini, di atas 6 bulan itu nggak mungkin keguguran, baik secara kedokteran ataupun secara fikih ya. Nah, cuman tadi kita udah jelaskan kalau 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan tuh nggak bisa dibilang prematur gitu. Nah, seperti itu. Nah, bisa jadi dia keguguran. Jadi apa itu keguguran? Keguguran itu anak yang keluar, nah tapi habis itu mati. Nah itu keguguran namanya. Ya, paham ya? Kalau dia keluar, habis itu hidup, ya maksudnya hidup tuh panjang umurnya. Nah itu mah bukan keguguran, itu anak ya. Keguguran itu adalah orang yang bayi yang lahir kemudian mati. Nah pas tatkala keluar dari perut itu dia sempat nangis apa enggak? Ya sempat nangis apa enggak? Nah kalau dia nggak sempat nangis, ya lam yastahil, nggak sempat nangis, nah itu berarti dia kemungkinan besar dari perut udah mati, ya atau belum bernyawa, ya atau memang bisa jadi belum bernyawa, seperti itu, paham ya? Nah dia keluar ke dunia itu dalam keadaan mati atau benda mati, seperti itu, ya. Nah ini contohnya sebelum 4 bulan atau memang udah 4 bulan tapi mati di dalam. Nah orang yang seperti ini itu lam yastahil, yang seperti ini la yugosal wala yusolla, ya paham ya. Nah adapun kalau yang udah istahalla sorihon asyiktu, keguguran yang udah istahalla sorihon, ya misalnya dia kegugurannya bulan kelima misalnya, itu kan udah ditutup apa, udah ditiup ruh bulan kelima atau bulan keempat lah, itu kan udah ditiup ruh, dia keguguran keluar, ya habis keluar sempat teriak, habis itu mati. Nah yang sempat teriak ini maka pengurusannya sama kayak orang dewasa, yaitu wajib 4, wajib dimandiin juga sama wajib disolatin juga, ya kalau dikuburin sama dikafanin itu pasti ya. Udah, ada lagi yang bertanya, paham nggak yang penanyanya ini? Ya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ya. Ustaz, ini Ustaz, kedalaman kuburan tadi itu 2 meter berapa, Ustaz? 1/4? Iya, 2 meter seperempat ya, 2 meter seperempat ya. Itu standar ya, standar orang Arab, standar. Bukan yang ini, bukan yang najar ya. Najar. Kan jadi kalau dalam perhitungan fikih itu klasik ya, fikih klasik itu kalau yang sifatnya zero kayak gitu kan bisa bisa dibagi 2. Pertama yang mu'tadil, ya cowok ya biasa mu'tadil, ada yang najar. Najarnya tukang kayu lah. Allah alam ini nerjemahnya gimana? Dulu sih Anda nerjemahin najar tukang kayu ya. Cuman apa yang beda dengan tukang kayu ya? Jadi kalau bagi fikih tukang kayu itu tinggi. Ya tinggi. Jadi kalau patokannya, jadi apa namanya? Kurang lebih 4 ziro setengah. Nah, paham ya? Jadi kuburan itu 4 ziro setengah. Ya, kuburan itu 4 ziro setengah. 4 ziro setengah itu seberapa, Ustaz? Ya, kisaran 2 meter 20 sampai 2 meter 24, 25 lah. Ya, paham ya? Ya, 220 cm atau 225 cm kisaran itu. Nah, tapi kalau najar, ya orang yang tukang kayu, itu 2,5 meter. 2,5 meter pas. Ya, soalnya zero-nya tukang kayu, ya mungkin gara-gara dia suka ngurusin kayu gitu, zero-nya panjang atau gimana. Nah, itu kalau 4,5 meter zero-nya tukang kayu, najar, nah itu 2,5 meter. Ya, 2,5 meter. Ya, intinya apa? Intinya kuburan mayit itu, kedalaman kuburan itu adalah 220 meter. Ya, 220 cm sampai 225. Nah, itu sunnahnya. Sesuai fikih Syafi'i ya. Ya, paham? Ya, ada lagi? Ustaz. Ya, fadal, fadal. Ustaz, tadi sempat disinggung mengenai
kayu, itu di dalam mazhab Hambali atau Ibnu Qudamah sendiri itu berpandangan bahwa tidak boleh menutup pakai kayu gitu. Kalau dalam mazhab Syafi'i gimana sih memandang ini kayu ini? Apakah boleh atau tidak? Karena kalau Ibnu Qudamah Al-Hambali beliau mengatakan bahwa pokoknya yang bisa berpotensi kebakar gitu, itu nggak boleh. Terus kalau dalam mazhab Syafi'i pandangannya terhadap ini kayu ini? Ya sebenarnya apa sih namanya? Wah, Allah alam lah. PR. Anda nggak tahu, Anda nggak tahu ya, nggak tahu. Jadi kalau andaikan ya dulu sih ya di fikih itu sebutnya bukan kayu ya, penghalang lah. Ya bukan. Kalau andaikan bisa pakai tanah liat ya batu bata, pakai batu bata itu labinah ya, pakai labinah bisa pakai labinah. Nah, adapun gimana kalau pakai kayu? Nah, Anda nggak tahu. Allah alam. Allah alam ya. Cuman Anda kayaknya boleh-boleh aja dah. Allah alam, boleh-boleh aja. Anda nggak pernah dapat ya di fikih Syafi'i pelarangan kayu ya seperti itu. Yang penting kalau ditutup itu benar. Ya ditutup benar ya seperti itu. Ya, Allah alam ya nggak tahu Anda. Itu juga baru dengar itu. Anak Ibnu Qudamah ngelarang gitu. Anak Allah alam. Ya, tafadhol. Ada lagi yang bertanya? Nah, Ustaz, adapun fadhal apa? boleh lanjut aja Ustaz. Ya, adapun ngasih batu di kepala mayit ya. Kuburannya udah selesai, habis itu ditandain batu di kepala mayitnya itu sunnah apa enggak? Sunnah. Ya, sunnah. Dikasih batu buat tanda ini bahwasanya ini kepala nih. Gimana kalau ada tulisannya? Nah, ya kalau ada tulisannya, nah ini juga kalau tanya pendapat pribadi saya, nah jawabannya enggak disunahkan. Ya, kalau yang kuliah hadis pasti pernah belajar ya. Yang pertama kali ngebahas itu Imam Hakim ya. Imam Hakim bilang, oh setahu saya tabiin, atba tabiin, salaf itu pada nulis ya, nulis kuburan mereka, kata Imam Hakim. Nah, tapi itu klaimnya Imam Hakim ya, tapi dibantah ya sama ulama setelahnya bahwasanya itu mah belum ada zaman tabiin ya. Zaman tabiin, zaman sahabat nggak ada yang nulis nggak ada yang nulis kuburan papan tulis ya, pengenal ya Rufia fulan 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 gitu. Nah itu kata ulama setelah Hakim bilang nggak ada ulama salaf apa yang mempraktekannya gitu. Nah adapun klaim Imam Hakim itu ya itu mah mungkin ya cerita yang salah ya, sanadnya yang salah atau hanya daerah di Hakim aja. Hakim kan Naisabur ya di Iran aja itu yang mempraktekin seperti itu yang ditulis. Soalnya Imam Hakim kan udah abad 5, udah akhir abad 4 ya. Akhir abad 4. Jadi ya mungkin itu praktek yang ada di Iran kali di abad keempat gitu. Adapun ulama-ulama lain nggak sepakat sama Imam Hakim yang bahwasanya salaf itu pada nulis nulis kuburan-kuburan mereka ya seperti itu. Nah, jadi kalau nandain make ini boleh ya. Bukan boleh ada dalilnya ya seperti itu. Bahkan nah adapun kalau nulis sampai tulis ya pakai papan atau pakai batu nisan lah ya apa namanya ada tulisannya. Nah itu ada dalilnya nggak saat Ana nggak tahu dalilnya. Nah terus apakah dikerjakan oleh salaf nggak? Setahu Ana nggak dikerjakan salaf. Terus hukumnya gimana? Allahu alam. Hukumnya gimana? Allahu alam ya. Apakah jatuhnya mubah? Apakah jatuhnya makruh? Apakah jatuhnya haram? Allahu alam nggak tahu Ana. Ya seperti itu. Ya. Kayaknya di Saudi aja yang nggak dikasih nama ya. Di negara lain kayaknya dikasih nama Allahu alam, khususnya Indonesia ya. Allahu alam, mungkin orang Arab kayak Yaman kayak gitu mungkin nggak dikasih nama kayaknya. Tapi kalau negara lain mah kayaknya dikasih nama. Ya sudah. Ada lagi yang bertanya? Ustaz, berarti kalau bayinya walau itu sudah berumur 9 bulan, tapi meninggal dalam perut, berarti masuk dalam kategori ini ya? Apa tadi? Six
Siktu. Nah, Allahu a'lam bishawab, Allahu a'lam bishawab. Seingat ana ya. Seingat ana as-siqat itu di bawah 6 bulan ya, di bawah 6 bulan. Nah, gimana kalau setelah 6 bulan? Allahu a'lam ya. Allah alam. Ana kudu dicek dulu. Ya, itu pertanyaan bagus tuh. Dan ana nggak tahu. Pokoknya ana kalau ana nggak tahu, ana jawab nggak tahu. Ya, seperti itu. Jadi eh, dia udah 9 bulan. Nah, meninggal di dalam, pas keluar nggak teriak. Gimana hukumnya? Allah alam kata. Ya, apakah itu masuk siqat yang di sini? Ya, Allah alam. Di siapa yang nanya? Coba aja cari di Bajuri dah atau di mana? Asyiqat di sini umur berapa? Ya, umur berapa? Ada batasan umur apa yang penting meninggal di dalam? Yang penting keluar nggak hidup gitu. Ya, bisa dilihat, ya dicari ya. Si Habib lah, Habib cariin Bib ya. Asyiqat ini umurnya berapa? Ya, fadal. Ada lagi? Insyaallah. Ya, anak kadang soalnya kalau anak berkomitmen untuk anak cariin, kadang nggak kecari ya, lupa. Makanya anak suruh orang aja. Ya, si Habib cariin ya. Sikatnya ini umur berapa? Ya, fadal. Ada lagi yang bertanya? Ustaz, tadi kan kalimatnya yu'azza ahluhu. Ya, dihibur keluarganya. Berarti yang beri makan, bawa beras dan segala macam itu orang-orang yang tetangganya lah. Tapi prakteknya malah kebalik. Ya kan? Iya. Sulawesi. Itu karena hurufnya atau mereka nggak tahu hukumnya Ustaz? Gimana? Wah, Kebalik. panjang. Mereka yang Oh iya. nan. Iya. Panjang jawabannya panjang. Jawabannya panjang. Ya, itu hukum tahlilan, ya fenomena tahlilan ditinjau dari mafsadah, maslahat, kemudian dalil umum dan seterusnya itu panjang. Kayaknya cukup lah. Ana belum bisa jawab hari ini ya, seperti itu, panjang. Dan bisa dibaca sendiri lah. Banyak insya Allah yang udah ngebahas ya apa itu tahlilan. Seperti itu. Yang penting dalilnya mah jelas ya, isna'u li ali Ja'farin ta'aman, yaitu disuruh tetangga yang bikinin makanan untuk ahli mayit. Nah, gimana kalau kebalikannya? Ya, mayitnya yang bikin masakan, ya tahlilan lah seperti itu. Wah, pembahasannya panjang ya. Panjangnya. Soalnya kalau anak terbiasa kalau ngejawab sesuatu tuh maunya lengkap. Maunya lengkap gitu. Jawabannya tuh berpoin kayak fatwa MUI lah. Berpoin gitu. Maunya lengkap menjawabnya. Nah, kalau setengah-setengah nggak mau jawab seperti itu. Ada lagi yang tanya? Cukup. Oh, ada lagi ya, aduh. Pertanyaan yang sama kayak Ustadz Fitra. Wa yu'azza ahluhu ila salasati ayyam min dafnihi. Tapi di sini masalah harinya Ustadz. Ini bahkan ada yang sampai 7 hari dan bahkan paling banyak 40 hari. Oh Bagaimana? iya. Nah, ya itu sama pertanyaannya sama masuk ke tahlil lah. Cukup lah, Ana nggak ini belum bisa jawab. Ya karena dalil-dalilnya, baik dalil yang pengingkaran, dalil yang mensyariatkannya, Ana belum baca semua. Ya makanya kalau Ana ditanya apa hukumnya, Ana nggak tahu karena Ana belum baca semua dalilnya. Ya belum yakin nih. Maksudnya dalil yang mengharamkan sama dalil yang membolehkan, kemudian sama maslahat mafsadahnya, ya seperti itu. Nah itu kudu digali. Kemudian gimana kalau antum yang yang mempraktekkan gitu, maksudnya antum diundang seperti itu gimana? Nah itu pembahasannya panjang ya dan sudah banyak dibahas seperti itu. Tafadhol, saking banyaknya Anda belum baca. Saking panjangnya itu pembahasannya Anda belum baca lengkap semua ya. Ada lagi? Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Cukup kayaknya, cukup ya. Besok lagi ya. Minggu depan lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana izin keluar duluan ya ikhwah. Ya.